Oke, selamat malam bagi kita semua. Sekarang saya akan membawakan renungan pada Pekan Doa Pathfinder hari keempat ini dengan judul Saya akan pergi dan memutus rantai dosa dan kejahatan. Ayatnya terdapat di 2 Raja-Raja 23 ayat 6. Di bawahnya lah tiang-tiang berhala dari Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Oke, dari eh, renungan ini terdapat satu cerita yang lebih tepatnya film yang dibuat di cerita gitu, yang berjudul Kiss of the Dragon yang diterbitkan pada tahun 2001. Di sini mengisahkan tentang seorang yang bernama Liu Xiujian, agen intelijen dari Cina yang dikirim ke Paris untuk membantu menangkap bos mafia Cina yang bernama Mr. Big. Ia kemudian bertemu Inspektur Jean Pierre Richard, seorang detektif polisi Prancis yang korup dan penuh kekerasan. Selain sebagai polisi, Richard pun adalah tokoh dunia hitam yang menjadi gembong pengedar narkoba. Gantinya membantu Xiujin, polisi Richard menuduh agen Cina ini sebagai pembunuh. Karena dituduh telah membunuh dan tidak ada lagi yang mempercayai agen rahasia ini, maka dia menyelesaikan persoalannya sendiri. Maka pada akhir film tersebut diperlihatkan kepiawaian agen Cina tersebut untuk datang sendiri ke kantor polisi yang korup itu untuk membasmi para penjahat menjadi kaki tangan dan dari Richard. Ya, di sini juga ada 3 cerita yang terdapat dari Alkitab. Kalau tadi kan memang film, kalau ini dari Alkitabnya langsung. Cerita yang pertama itu Simpson. Simpson dia berhasil memutuskan rantai dosanya dan membunuh 3.000 orang Filistin pada saat mereka berpesta dan memuja dewa dragon yang mereka sembah. Dan cerita yang kedua adalah Daud saat melawan Goliat. Daud ini kayak cuman mengandalkan sesuatu yang emang dia pegang dan dia percaya bahwa Tuhan bisa membantu dia. Dan dari akhir cerita Daud melawan Goliat ini, Daud bisa menang dari Goliat yang sudah berbuat dosa dengan menghina Tuhan semesta langit dan bumi. Nah, dari kisah-kisah tersebut ini begitu menginspirasi kita semasa kecil hingga sekarang ini bahwa sebagai pahlawan Tuhan kita harus berani untuk memutuskan rantai dosa dan kejahatan yang ada di sekeliling kita. Dan cerita yang terakhir yaitu Raja Yosia. Raja Yosia ini raja di kerajaan Yehuda. Dia diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Di sini Raja Yosia ini dia dibesarkan oleh ayahnya dan kakeknya yang perbuatannya itu kurang baik ya di mata Tuhan. Jadinya wajar saja kalau dia ikut jahat. Tetapi Raja Yosia ini dia berhasil memutuskan rantai dosanya dan dia berbuat baik, ya apa yang baik di mata Tuhan dengan membuat sesuatu yang emang ingin
pengen dia lakukan itu semua yang benar di mata Tuhan, dan dia meminta kayak apa namanya, ada masalah atau sesuatu yang mungkin dia sulit untuk dipecahkan, dia meminta meminta pertolongan dari Tuhan, tidak seperti ayahnya dan kakeknya. Dan dia juga menghapuskan bukit pengorbanan dan penyembahan kepada dewa-dewa yang telah dibuat oleh pada zaman ayahnya. Dia juga memperbaiki kembali bait suci dan temboknya dan melakukan reformasi rohani bagi seluruh rakyatnya dengan membaca kembali kitab Taurat yang ditemukan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan dari cerita Raja Yosia ini kita bisa mengambil 3 poin yang mungkin bisa kita contoh. Yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, mungkin kalau untuk berdoa saja mungkin tidak cukup ya. Nggak nyampe sejam. Jarang yang ada nyampe sejam sehari itu. Berdoa, berhubungan sama Tuhan itu jarang ada. Apalagi anak-anak muda. Ya, mungkin kita bisa mengambil sesuatu yang lebih luas. Contohnya, kayak renungan, baca Alkitab, dan ya, berdoa juga termasuk. Dan poin yang kedua adalah meminta petunjuk dari Tuhan. Jadinya bila kita ada sesuatu yang mungkin susah untuk dipecahkan atau tidak ada jalan keluar menurut kita, kita bisa minta tolong kepada Tuhan untuk menolong kita untuk memecahkan masalah tersebut. Dan juga bila kita dan juga kalau misalnya kita menerima berkat gitu, bukan cuman saat kita susah doang kita minta tolong kepada Tuhan. Saat kita menerima berkat atau sesuatu, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Dan poin yang ketiga, ini mungkin bagi anak-anak muda yang sekarang ini mungkin paling sulit ya. Yaitu menjauhkan segala berhala-berhala dari dalam kehidupan kita. Ya kalau di zaman bangsa Israel mungkin patung-patung, patung-patung yang disembah gitu. Kalau zaman-zaman sekarang itu contohnya gadget, gadget atau sesuatu ya yang mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Contohnya aja ya, seperti saya juga kan sering main HP gitu. Dan ya mungkin ada juga yang main HP terus pas disuruh worship gitu. Nanti ini selesai dulu, main dulu. Atau contohnya nonton TV. Nonton TV. Tunggu iklan dulu dikit lagi baru worship. Nah, itu juga salah satu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan, dan dari segala kecenderungan yang mungkin akan menjerumuskan bangsa Yuda untuk menyembah berhala dihapuskan sama sekali oleh Yosia. Dia benar-benar memutuskan rantai dosa dan kejahatan di kerajaannya. Bila mana Yosia dapat melakukannya, maka dengan pertolongan Tuhan kita pun dapat memutuskan rantai dosa dan kejahatan dimulai dari kita. Jadinya kalau kita ingin memutuskan rantai dosa ini, kita juga mesti mempunyai keinginan dan kita juga bisa mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya bawakan. Terima kasih.